Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika saya masih kecil ya, kalau nggak keliru mungkin waktu itu televisi yang ada masih televisi hitam putih. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ini lagu yang mungkin sebagian akan saya nyanyikan, itu berarti seangkatan dengan saya. Lagunya begini saudara. Harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga. Istana yang paling megah adalah apa? Keluarga. Nah, baik Bapak Ibu Saudara terkasih, bulan ini kita ada di akhir bulan, temanya adalah kesehatan, health, ya betul ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana membangun keluarga yang sehat. Sebab keluarga yang sehat akan menjadi keluarga yang kuat dan kokoh bahkan ketika ada badai kehidupan yang datang, saudara. Jadi seperti saat ini kita semua tahu bahwa kita sedang mengalami yang namanya badai kehidupan dengan adanya COVID-19, betul ya? Nah, tetapi kita nggak perlu takut kepada COVID-19 karena Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dari COVID-19. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, saudara terkasih, kita tentu saja semua tahu ya, walaupun dalam PPKM atau ada dari beberapa kita yang jarang keluar rumah, tapi tentu saja tetap mengikuti berita. Bahwa selama pandemi ini, ya, yang namanya angka perceraian itu meningkat sangat tinggi sekali. Ya. Dan yang bercerai itu juga termasuk adalah orang-orang yang KTP-nya Kristen, saudara. Ya. Nah, melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kita belajar pagi hari ini, siang hari ini, saya berharap ya, ini bisa mengurangi angka perceraian, saudara. Bahkan kalau ada yang mungkin yang datang atau yang mendengarkan, yang melihat ya melalui online, ada maksud untuk mungkin melakukan perceraian di dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan. Nah, saudara terkasih, kita harus sadar bahwa keluarga, terutama keluarga Kristen, adalah merupakan target yang utama bagi iblis untuk dihancurkan. Target, saudara. Ya, sebab dari keluarga lah kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Tetapi di keluarga juga kita bisa merasakan sebelum mati kita sudah merasa seperti masuk neraka, betul? Iya. Jadi baik di bumi seperti di surga maupun di bumi seperti di neraka itu dimulai dari apa? Keluarga, saudara. Nah, saya percaya kalau atmosfer kita ya, tadi waktu kita memuji Tuhan saya melihat semua bersukacita ya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi apa? Tarian. Seandainya suasana itu tidak hanya ketika kita kebaktian, tetapi kita bawa juga ke rumah, ke keluarga kita. Saya percaya kita semua akan merasakan yang namanya di bumi seperti di surga. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya. Ya. Kasih itu mengalahkan segalanya, saudara. Nah, saudara, iblis tahu, ya saudara, kalau keluarga rusak, itu maka akan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan gereja, saudara. Kehidupan orang yang mengaku Kristen, ya, akan tidak ada bedanya dengan orang dunia yang tidak kenal dengan Kristus. Keluarga Kristen maupun keluarga yang tidak kenal Kristus itu sama saja. Tidak ada lagi keteladanan dari keluarga Kristen, saudara. Nah, kalau hari ini kita ada, hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih sehat, ini karena Tuhan mau melalui kehidupan kita dan keluarga kita, saudara, memberikan dampak yang baik, teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana memiliki keluarga yang sehat, bagaimana memiliki keluarga yang kokoh, saudara.
Nah saudara, apabila keluarga Kristen sama dengan keluarga yang lain saudara, di mana di keluarga Kristen juga terjadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, tidak ada mau mengampuni, tidak ada yang peduli satu sama lain saudara. Ya, sedikit-sedikit ada apa? Piring terbang saudara, ada gelas terbang, ya. Ada apa lagi saudara? Nah kalau sekarang modern karena kemana-mana bawa handphone, ada handphone terbang saudara. Nah perlu kita ketahui bahwa handphone itu fungsinya tidak untuk melempar suami atau istri kita. Bahkan untuk melempar anak kita. Tetapi untuk berkomunikasi, betul? Dan salah satunya adalah, nah sekarang ini kita bisa tahu fungsinya handphone anak-anak kita supaya apa? Bisa belajar online, betul? Nah kalau handphone terbang rusak, siapa yang rugi? Kita sendiri. Anak kita tidak bisa belajar lagi, betul ya? Nah, katakan, di tempat saya tidak ada handphone terbang. Yang ada hanya kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah saudara, kita juga bisa tahu, ya saudara, bahwa di berita kita membaca ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena tidak dibelikan sepeda motor saudara. Mengapa? Ya karena kasih di dunia ini semakin dingin. Kasihnya hilang. Karena apa? Tidak ada keteladanan saudara. Jadi mari jangan selalu menyalahkan anak kita. Mari cek diri kita. Berapa banyak orang tua yang sudah punya anak? Angkat tangannya. Sebelum menyalahkan anaknya tolong cek diri kita. Berapa banyak yang sudah menikah belum punya anak? Angkat tangannya. Pasti akan punya anak. Makanya tetap harus didengarkan. Ya. Berapa yang belum menikah? Angkat tangannya. Nah, pasti akan menikah. Ini juga berguna, saudara. Ya. Jadi saudara begini, yang namanya anak itu pasti nurun yang namanya orang tua. Iya. Sekalipun kita banyak ngomong, tapi kalau kita tidak memberikan keteladanan yang baik, mereka nggak berubah. Sebab mereka itu berubah karena keteladanan. Yang setuju katakan amin. Katakan saya mau jadi teladan. Ya mantap, tepuk tangan dong. Ya. Nah saudara, ketika saya membaca bahwa ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena sepeda motor. Saya sangat sedih sekali saudara. Dan saya percaya semua yang membaca pasti sedih. Tetapi catat, ada satu oknum yang tetap bersuka cita bahkan bertepuk tangan dengan keras. Siapa namanya? Iblis. Ya, karena apa? Dia berhasil saudara menipu si anak itu saudara. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah saudara terkasih, firman Tuhan itu tidak hanya cukup untuk kita baca. Tidak cukup hanya untuk kita dengarkan. Tidak cukup hanya untuk kita renungkan. Tidak cukup hanya untuk kita pelajari. Tetapi firman Tuhan harus dilakukan. Nah ini dikatakan kan. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ada kata melakukannya. Jadi nggak cukup hanya mendengarkan. Tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya mempelajari, tetapi harus melakukannya. Mengapa? Sebab firman Tuhan itu berkuasa pada saat kita melakukan, bukan saat kita mendengar. Ketika kita mendengar kata kasih, kita mendengar kata pengampunan, tetapi kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu nggak ada gunanya saudara. Hubungan kita akan kembali tersambung. Ya, kembali akan ada relasi ketika apa? Kita sudah melakukan firman Tuhan, yaitu memaafkan orang yang membuat kesalahan kepada kita. Tidak cukup hanya apa? Membaca saudara. Membaca itu baik tapi hanya pengetahuan. Tapi kalau ada dampaknya kita harus melakukan.
Tahu tentang pengampunan itu baik. Tapi kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu nggak ada gunanya kita tahu masalah pengampunan, saudara. Sebab apa? Hubungan akan kembali terjalin ketika kita datang dan mengatakan, aku mengasihimu, aku sudah melupakan kesalahanmu. Ayat 25 dikatakan demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, dikatakan sama dengan orang apa, saudara? Iya, dan orang itu adalah orang yang bodoh. Katakan, itu pasti bukan saya. Kok nggak ada yang mengatakan ya? Saya curiga, aduh itu saya, Pak. Katakan, itu bukan saya. Yes, mantap. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara terkasih, membangun rumah tangga, membangun keluarga itu ibarat membangun rumah ini, saudara. Harus dibangun di atas dasar yang kuat. Di sini dikatakan dasarnya batu. Nah, untuk membangun keluarga ya yang kuat, yang sehat seperti tema bulan ini, maka kita harus membangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh yang bernama apa? Kasih, saudara. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Ya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling apa? Mengasihi. Nah, saudara, kasih ini bukan saran, saudara. Kasih ini adalah apa? Perintah. Ya. Bukan sekedar saran. Karena Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kasih. Sebab hanya hidup di dalam kasihlah yang akan membuat kita merasakan seperti doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Betul ya? Iya, saudara. Hidup di dalam kasih adalah satu-satunya cara untuk kita bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Sebab kasih itu berarti mau menerima apa adanya. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Ia mengasihi kita. Ia mati di atas kayu salib bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, betul? Itulah yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Istri harus mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak. Anak-anak mengasihi orang tua. Seperti teladan yang diberikan Kristus. Seperti apapun suami kita, seperti apapun istri kita, kita harus saling mengasihi. Sebab kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan waktu kita melakukan janji nikah, betul? Itu kan pilihan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita, yaitu tetap mengasihi seperti apapun. Nah, karena kadang-kadang saudara, ketika masih berpacaran, pendekatan itu baiknya minta ampun. Setelah menikah, memang bulan pertama bulan madu. Bulan kedua bulan madu. Bulan ketiga bulan madu. Iya. Kadang-kadang tahun ketiga sudah bulan-bulanan, saudara. Waktu ditanya, kenapa engkau berubah setelah tahun ketiga? Dulu waktu pacaran baik sekali. Oh, dulu itu waktu itu adalah masa promosi. Saudara, enggak boleh seperti itu. Apapun keadaannya kita harus menerima. Contohlah apa? Tuhan Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Betul?
Sebab memang ya, pernikahan yang berbahagia, bahagia itu bukan tujuan, saudara. Tapi bahagia itu adalah bonus. Betul? Tujuannya adalah membentuk kehidupan yang serupa dengan Kristus. Nah, kalau sudah serupa dengan Kristus, maka bonusnya adalah bahagia. Saudara mengerti? Yang mengerti berikan tepuk tangan. Jadi kalau kita menikah dengan tujuan untuk bahagia, kita bisa kecewa. Karena kadang-kadang ya itu dia, itu dulu masa promosi, saudara. Ya. Nah kalau tujuannya sadar bahwa setiap kita menikah karena apa? Untuk menggenapi firman Tuhan, ya. Untuk terbentuknya kehidupan yang serupa Kristus, saya percaya saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah bagian dari proses menjadi seperti Kristus. Ya. Jadi suami harus apa? Mengasihi istri. Ya, itu kan jelas sekali firman Tuhan katakan itu saudara ya. Saya akan bacakan. Efesus 5 ayat 22. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin ini tidak mudah saudara. Bagi para istri. Sulit apa sulit? Sulit apa mudah? Wah sulit. Terima kasih untuk kejujurannya. Nah, sulit bukan berarti tidak bisa. Bisa tetapi butuh pengorbanan. Itulah yang dinamakan kasih. Karena apa? Kasih itu berarti mau berkorban. Betul ya? Kasih mau berkorban. Nah kalau orang mengatakan aku mengasihi tapi nggak mau berkorban, berarti dia tidak mengasihi saudara. Ya. Karena kasih itu bicara mau berkorban. Kemudian, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus teladan bagi suami. Bagaimana Kristus menyerahkan dirinya ya supaya saudara dan saya selamat. Demikian pula suami. Suami harus mengasihi istri total saudara. Harus tahu dan selalu sadar. Nah, kan ketika ini apa namanya firman waktu mau menikah itu kan seringkali dikatakan bahwa istri itu adalah tulang rusuk, betul? Dekat dengan hati, harus dikasihi, dijaga. Tulang rusuk itu kan lemah sekali, saudara. Dia bukan tulang kaki, saudara, untuk diinjek-injek. Tetapi, saudara, kadang-kadang lupa, saudara. Setelah 3 tahun menikah lupa bahwa istri adalah tulang rusuk yang harus dikasihi. Pulang-pulang dari kerja, saudara, apalagi dalam masa pandemi, ternyata nggak bawa apa-apa, nggak ada hasilnya, pulang sampai rumah berkata, sayang. Katanya masih sayang saudara, tapi nadanya sudah beda. Biasanya kalau sayang-sayang kan gitu. Sayang, kok belum ada kopi ya? Wah, sudah saudara. Kemudian si sayang ini saudara, dia juga manggil suaminya sayang. Sayang, ngerti nggak? Ngasih duit untuk beli kopi aja enggak? Waduh saudara, habis itu saudara tahu nggak gelas terbang? Nih gelas nih. Minum air putih, saudara. Suami dan istri tidak untuk seperti itu. Ingat saudara, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Ya. Masing-masing harus bisa menempatkan diri. Ya. Selain dibangun di atas dasar yang benar yaitu kasih, untuk memiliki keluarga yang sehat itu di mana setiap pribadi di dalam rumah itu ya berperan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Istri berperan sebagai tanggung jawab istri, suami berperan dengan tanggung jawab suami. Suami dan istri berperan tanggung jawab sebagai orang tua dan anak-anak juga punya tanggung jawab sebagai anak-anak, saudara. Ya tadi sudah saya sampaikan tanggung jawab suami dan istri. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Seperti yang disampaikan Pak Gembala tadi saudara. Amsal 22 ayat 6.
Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, didiklah anak-anak kita, ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Penting sekali bagi kita sebagai orang tua, ya, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya. Mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya dan menghargai orang tuanya. Sebab apa? Sebab berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai, saudara. Ulangan 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ini anak-anak nih, ya. Mari semua anak-anak, ya, yang punya orang tua. Nah, seperti saya juga masih anak-anak, saudara. Sebab saya masih punya orang tua. Ya. Setiap yang masih punya orang tua itu pasti anak-anak. Nah, mungkin gak punya orang tua secara daging, punya orang tua secara rohani. Dikatakan demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini artinya hormatilah orang tuamu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini perintah ini, saudara. Supaya apa? Lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Artinya begini, ya, supaya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberkati kita. Itu dari orang tua. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari yang sudah punya, yang masih punya orang tua, sehabis kebaktian ini, mungkin ada dari kita yang lama tidak telepon orang tua kita. Ada yang tidak lama menghubungi orang tua kita, saudara. Ini saatnya bagi kita melalui firman ini mengingatkan kita untuk kita menyapa orang tua kita. Kalau ada video call, ada punya WA-nya, mari kita video call dengan orang tua kita. Ya. Mari kita buat orang tua kita seneng selagi dia masih ada, saudara. Jangan sampai terlambat. Ya. Hubungi orang tua kita. Senangkan orang tua kita selagi dia masih ada. Nggak ada gunanya, saudara, kalau kita menyenangkan orang tua kita ketika dia sudah nggak ada. Sebab saya kenal ada orang yang karena dia sangat menyesal tidak sempat membahagiakan orang tuanya ketika masih hidup. Ketika orang tuanya meninggal, dibuatkanlahnya makam yang sangat mewah sekali, saudara. Nggak ada gunanya, saudara. Terlambat. Orang tua kita tidak merasakan, saudara. Orang tua kita merasakan perhatian kita kalau mereka masih hidup. Orang tua kita itu di say hello itu juga sudah senang sekali, saudara. Aku masih sehat, Mah. Aku masih sehat, Pak. Gimana keadaanmu? Itu sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau kita bisa memberkati secara finansial. Itu luar biasa sekali, saudara. Kalau belum bisa memberkati, say hello aja cukup, saudara. Mari anak-anak, ya, kita semua yang masih punya orang tua, ya, hormati orang tua kita, ya, sebab berkat mengalir dari atas ke bawah. Nah, saudara, hadiah yang terindah dari seorang istri kepada suami adalah apa? Respek, penghormatan, penghargaan. Dan sebaliknya, hadiah yang terbaik dari seorang suami kepada istri adalah apa? Pujian, saudara. Mungkin karena nggak ada kopi, saudara, hanya bisa menghidangkan air putih. Suami bisa berkata, air putih ini rasanya manis sekali. Kok bisa? Iya, karena aku meminumnya sambil memandang wajahmu. Cie, saudara, istri kelepek-kelepek, saudara.
Ada begitu banyak hal yang mungkin sederhana tapi bisa membuat kasih kita terbangun. Siap hidup dalam kasih? Berikan tepuk tangan yang paling meriah, ya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Mari pemuji kembali ke tempatnya. Saya akan membacakan ayat yang terakhir, ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita di dalam keluarga satu rumah diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada keluarga-keluarga, kepada saudara semua yang diam di dalam Tuhan, yang hidup bersama dengan apa? Rukun. Hidup bersama dengan penuh kasih, bukan dengan saling menyalahkan. Kiranya firman Tuhan yang baru aja kita dengar, ya, bisa menjadi dasar buat kita untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan kokoh terhadap badai dan goncangan. Dan keluarga kita, hidup kita bisa menjadi inspirasi dan berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.